Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Ikhwatal Islam rahmatullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang terus dan selalu memberikan kenikmatan kepada kita. Nikmat yang paling besar yang kita terima pada pagi ini adalah nikmat diberikan oleh Allah SWT, ditetapkan kita berada dalam agama yang Allah ridhai, itu al-Islam. Selanjutnya Allah berikan kepada kita nikmat iman. Dengan keimanan itu pula lah kita bisa berangkat ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita, itu salat subuh berjamaah di masjid di awal waktu, dengan harapan nikmat ini bisa kita jaga sebaik-baiknya, dan semoga Allah SWT istiqamahkan kita berada di jalan ini dan diwafatkan dalam kondisi tetap dalam kondisi beriman dan beragama Islam, dan nanti di akhirat insyaallah dengan itu pula lah kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fi din, rahmatullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT kita kembali dipertemukan di majlis ilmu ini. Semoga Allah SWT memudahkan kita, menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat. Dengan doa, Allahumma inna nasuka ilman nafi'ah. Wa ya Allah, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Begitu juga kita berlindung kepada Allah SWT dari ilmu yang tidak bermanfaat,
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu laha. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak pernah khusyuk, dan dari nafsu yang tidak pernah terkendali, dan dari doa yang tidak pernah diijabah. Ikhwani fid din rahimakumullah, kita tahu bahwa agama yang Allah turunkan untuk manusia adalah agama Islam, dan ini merupakan nikmat besar yang seharusnya kita syukuri dan kita harus bangga setiap saat. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menciut, nah bahasanya itu ya, tidak bangga. Kalau diberikan nikmat besar ini, kita harus bangga. Makanya Allah SWT memberikan agama Islam ini tentu banyak keutamaan besar, keutamaan yang agung, dan membuahkan hal-hal yang terpuji dan hasil-hasil yang mulia. Di antara keutamaan dan keindahan agama yang Allah berikan kepada kita, al-Islam, ya, yang pertama, Islam ini menghapus seluruh dosa dan kesalahan bagi orang kafir yang masuk Islam. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ya, makanya kita tetapi ingat, tidak ada paksaan orang masuk agama Islam. Allah mengatakan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Islam, ya, Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Nah, saya ingin tanya jemaah, ini yang hadir pada pagi hari ini apakah kita Islam dari lahir, atau mungkin pernah mampir dulu sebelum Islam? Alhamdulillah ya, dari kaum muslimin, alhamdulillah. Sebetulnya hakikatnya kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi-bayi yang terlahir ke dunia ini itu berada dalam fitrah. Fitrah. Apa makna fitrah di sini? Islam. Agamanya Islam, bertauhid. Ya gitu. Setiap bayi. Tetapi Rasulullah mengingatkan fa'abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Maka orang tuanya lah yang mencetak dia sebagai seorang Yahudi atau orang Nasara atau orang Majusi. Kira-kira kita dicetak oleh orang tua kita menjadi muslim atau tidak? Menjadi alhamdulillah muslim. Pernah nggak orang tua kita ngajar dulu dia udah makanya kamu begini? Enggak, alhamdulillah. Berbeda dengan orang di luar kita non muslim. Ya, contohnya orang Nasara. Ketika bayi, sebetulnya ketika bayi itu Islam, tapi orang tuanya mengarahkan dia kepada agamanya yang dianut oleh orang tuanya. Nabi itu. Makanya inilah informasi yang perlu kita ketahui. Nah, jadi ketika ada orang di luar Islam, aslinya orang kafir, masuk kepada Islam, ini menghapus seluruh dosa dan kesalahan mereka. Dalilnya Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 38, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lilladzina kafaru, katakan Muhammad kepada orang kafir itu,
iyantahu yaghfar lahum ma qad salaf. Ya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, ini maksud ayat ini katakan orang kafir itu ketika itu berkenan dengan Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Hai Muhammad, katakan kepada Abu Sufyan dan kawan-kawannya, teman-temannya, ya. Apa kata Allah SWT? Iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Ya. Jika mereka berhenti di kekafirannya, insya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Ya. Wa iya'udhu faqad madat sunnatul awwalin. Ya. Dan jika mereka kembali lagi, ya, kembali lagi memerangi Nabi, ya, kembali lagi kafir, sungguh akan berlaku pada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang terdahulu. Apa sunnah terdahulu? Kalau mereka kembali kafir terus memerangi Muhammad, ya pasti dibinasakan. Makanya umat terdahulu itu mereka hancur, dibinasakan karena mereka keluar dari keadaan fitrah itu. Ikhwan fillah, sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu anhu ini belum menceritakan kisahnya ketika masuk Islam. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, falamma ja'ala Allah al-Islam fi qalbi ataitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, faqultu, ketika Allah menjadikan Islam dalam hatiku. Ya, ini siapa namanya? Siapa? Tadi siapa? Amr bin Al-As. Ketika Allah menjadikan Islam dalam hatiku, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan faqultu, dan aku berkata, absutu yaminak. Ya, jadi apa kata beliau? Bentangkanlah tanganmu wahai Nabi. Bentangkanlah tanganmu ya Rasulullah. Aku akan berbaik kepadamu ya Rasul. Maka Nabi SAW membentangkan tangannya. Membentangkan tangannya. Terus maka Nabi SAW bertanya, ada apa dengan wahai Amr? Ada apa dengan wahai Amr? Dia berkata, aku ingin minta syarat. Wah, aku ingin minta syarat. Terus maka Nabi SAW bertanya, apakah syaratmu? Apa syaratmu? Maka aku berkata, agar aku diampuni. Ya. Maka Nabi SAW langsung mengatakan, ya Amr, apakah engkau belum tahu bahwa sesungguhnya Islam itu menghapus dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Hijrah itu akan menghapus dosa-dosa sebelumnya, dan haji itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Allahu Akbar. Baru Amr bin As lega. Wah, enak. Gitu. Berarti ini keindahan Islam. Ikhwanullah. Nah, lalu yang kedua, apabila seorang masuk Islam kemudian baik Islamnya, nah ini sebetulnya idealnya ketika orang masuk Islam, lalu dia cuma jangan sampai di situ, tapi harus terus mengupdate, terus perbaiki keislamannya. Maka ia tidak disiksa atas perbuatannya pada waktu dia masih kafir. Bahkan Allah Azza wa Jalla melipat gandakan pahala amal-amal kebaikan yang pernah dilakukannya. Allahu Akbar. Nikmat enggak? Nikmat. Ini luar biasa. Islam mendatangkan kebaikan. Makanya dalam sebuah hadis dari sahabat Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala
Rasulullah SAW, "Idza ahsana ahadukum islamah, fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi'ashri amthaliha ila sab'ati mi'ati dhi'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu bimithliha hatta yalqa Allah." Jadi kata Rasulullah SAW, jika baik keislaman seseorang, kata Rasulullah SAW, di antara kalian, maka setiap kebaikan yang dilakukannya itu akan ditulis berapa? 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Luar biasa. Beda. Ada orang berbuat kebaikan, ya, dibalas berapa? 10 sampai 700 kali lipat. Allahu Akbar. Ini Masya Allah, luar biasa. Makanya nikmat kita menjadi seorang muslim itu ini. Kita harus bangga dengan kebaikan-kebaikan Islam yang diberikan kepada kita. Ya, gitu. Makanya wajar orang-orang muslim yang beriman, dia terus melakukan kebaikan-kebaikan, menyumbangkan, ya, mewakafkan dirinya, berjihad Allah SWT dengan dirinya dan hartanya untuk kepentingan Islam. Nah, gitu. Lalu berbeda, ada orang yang berbuat jahat, berbuat keburukan, akan dibalas 1 kali, ya, ditulis 1 kali seperti keburukan yang dilakukan. Kalau kebaikan enggak, 10 sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Ini bahagianya kita. Nah, lalu berikutnya, Islam tetap menghimpun amal kebaikan yang pernah dilakukan seorang, baik ketika masih kafir maupun ketika sudah Islam. Ini hadis, ya, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Ia pernah mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah engkau memandang perbuatan-perbuatan baik yang aku lakukan sewaktu masa jahiliyah, yang aku lakukan, yang aku lakukan sewaktu aku masih jahiliyah, seperti sedekah, membebaskan budak, silaturahmi, tetap mendapatkan pahala?" Apa kata Rasulullah SAW? "Aslamta ala ma salafa min khair." Nah, ini. Aslamta ala ma salafa min khair. Engkau telah masuk Islam berserta semua kebaikanmu yang dahulu. Luar biasa. Makanya, ya, ada orang non muslim nih, tulus dia membantu kita, membantu orang, membantu kebaikan, dia silaturahmi, ya, baik nggak? Perbuatan baik nggak? Perbuatan baik. Kalau suatu saat dia mendapatkan hidayah Islam, kebaikan itu Allah nggak biarkan begitu saja, Allah kembalikan. Makanya kalau orang kafir berbuat baik, kebaikan itu seperti debu-debu yang berterbangan. Kalau dia kembali kepada fitrahnya, kembali ke Islam, dikembalikan lagi kebaikan itu oleh Rasulullah. Allahu Akbar. Makanya ini Hakim bin Hizam ketika itu dia di bahasa jahiliyah kan kebaikannya banyak itu. Tapi dia pas masuk Islam, dia bertanya masalah kebaikan yang pernah dilakukan. Apakah ada nilai sedekah? Apakah mendapatkan kebaikan lagi? Iya, kata Rasulullah. Apapun kebaikan yang Anda lakukan selama di masa di luar Islam, itu akan dikembalikan oleh Allah SWT. Masya Allah. Ini nikmat. Nah, apa lagi? Islam sebagai sebab terhindarnya seseorang dari neraka Allah selama-lamanya. Kita lihat dalam hadis Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu qala kana ghulam yahudiyyun. Jadi ini ada seorang anak Yahudi yang selalu membantu Nabi SAW, ya, yang selalu membantu Nabi, membantu Nabi SAW ketika itu. Ini anak Yahudi.
Ya. Kemudian anak Yahudi ini sakit. Dia sakit. Maka Nabi SAW datang menyenguknya. Ya. Jadi inilah akhlak Nabi. Ya. Ini di komplek kita ini contoh, ada orang non-muslim sakit, tengok. Bisa jadi akhlak yang tampil, akhlak yang kita tampilkan tadi, menengok, luluh hatinya. Allah gerakkan hatinya kepada fitrahnya kembali Islam. Makanya kalau orang masuk Islam itu orang yang hatinya luluh dengan kembali Islam itu namanya mu'allaf. Orang yang dilembutkan hatinya kembali. Nah, kalau sudah mu'allaf itu mu'allaf, makanya kita harus menyambut dia. Nah, kalau sudah bersyahadat bukan mu'allaf lagi, itu muslim jadinya. Tapi kadang-kadang kan orang kalau udah 8 tahun, mu'alaf saya masuk Islam. Berapa tahun? 8 tahun. Anda muslim. Ini kadang-kadang menjadi menjadi apa ya sekarang ini? Ya, kadang-kadang mendatang-datang masjid. Ngapain dia? Ngemis dia. Nah, ini bukan begitu. Idealnya ketika dia masuk Islam, menyatakan keislamannya, dia harus belajar Islam. Itu kewajibannya. Bukan ngemis kemana-mana, bukan. Nah, kita sebagai seorang muslim saudaranya yang mampu, bantu dia. Makanya berhak dia mendapatkan zakat mu'allaf. Ya. Nah, zakat baitul mal gitu ya, dikeluarkan. Ya. Makanya betul. Nah, ini cerita anak Yahudi ini sakit, Nabi SAW tengok, ya. Lalu duduk di dekat kepalanya. Ya, ini makanya kalau kita nengok orang sakit, ya, hampiri dia, deketin dia. Nah, Nabi SAW itu ketika itu duduk di dekat kepalanya, apa dia mengatakan? Ya, kepada anak Yahudi tadi, masuk Islamlah Anda. Wallahu akbar. Ya. Maka anak Yahudi ini melihat ke arah ayahnya yang berada di sampingnya. Ya, melihat ayahnya. Gimana ayah? Apa kata ayahnya? Taatilah Abul Qasim. Taatilah Abul Qasim. Maka anak itu akhirnya masuk Islam. Nah, kemudian Nabi SAW keluar seraya mengatakan, segala puji bagi Allah, milik Allah yang telah menyelamatkannya dari siksa api neraka. Tuh. Masya Allah. Makanya wajar dalam hadis yang lain, innahu la yadkhulul jannah illa nafsa muslimah wa innallaha la ya'udhu hada. Jadi sesungguhnya Allah, ya sesungguhnya tidak akan masuk surga melainkan jiwa muslim, dan sesungguhnya Allah menolong agama ini dengan orang-orang yang fajar. Ya, ini Allah. Artinya Rasulullah langsung menginformasikan, ya, Allah segala alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Langsung Rasulullah katakan, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Berarti Islam. Ya, makanya nanti di akhirat Allah, di akhirat ini cerita Allah ungkap dalam surat Al-Hijr ayat 2. Ya, hampir-hampir orang-orang kafir dan nanti di akhirat dia mengatakan, coba kami dahulu sebagai seorang muslim, ya, nasib kami nggak seperti ini. Tuh, gitu. Makanya Allah, kalau kita baca Al-Quran, tadaburi langsung, tadaburi, ambil faedah. Ya. Makanya kita bukan menafikan orang baca Quran terus, silakan. Tetapi kapan Anda mengambil manfaat dari Al-Quran kalau Anda nggak tadaburkan Al-Quran itu? Kalau Anda nggak ngerti Anda apa yang Anda baca, nggak ngefek. Itu bahasa kita. Kapan ngefeknya? Tadaburi. Gitu. Makanya Quran itu Masya Allah luar biasa. Nah, ketika kita mendapatkan informasi dari Allah SWT, ternyata orang kafir begini. Bahkan ada lagi yang mengatakan, orang dalam ayat surat An-Naba itu di penghujung ayatnya, wa yaqul kafiru ya laitani kuntu
turaba. Orang kafir mengatakan nanti dia akhirat, aduh coba apa namanya, kami jadi tanah aja udah. Ampun, dia mengatakan seperti itu. Ya. Ilmu Allah. Jadi ini penting. Berikutnya, kemenangan, kesuksesan, ya, kemuliaan ini hanya terdapat dalam al-Islam. Di luar Islam enggak akan mendapatkan sedikit pun. Ya. Makanya Rasulullah SAW dari sahabat Abdullah bin Amr, ya, Al-As radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, qad aflaha man aslama. Tuh, lihat, Allah katakan, qad aflaha man aslama. Sungguh telah beruntunglah orang yang masuk Islam. Wa ruziqa kafafan, dan diberi rezeki yang cukup. Wa qanahu Allahu bima atah, dan Allah memberikan sifat qanaah, merasa cukup atas rezeki yang dia terima. Ya, jadi dalam hadis ini Rasulullah mengingatkan kepada tiga. Pertama, beruntung orang masuk Islam. Nggak ada kerugian. Beruntung setiap saat. Ya, gitu. Beruntung setiap saat. Nah, yang kedua, diberikan rezeki yang Allah, ya Pak, diberi rezeki yang cukup. Ya, Allah kasihkan rezeki yang cukup untuk kita. Allah cukupkan rezeki kita di dunia ini. Allah, kalau urusan dunia nggak usah pesimis, kita harus optimis. Ya, jangan gara-gara kita sempit rezeki, ya, kendor beribadah, enggak. Jangan gara-gara kita sempit rezeki lupa berinfak. Kenapa? Karena ya Allah sudah kalau urusan dunia ini Allah sudah kasih jatah masing-masing. Bahkan Allah mengatakan tidak ada binatang melata sedikit pun kecuali Allah telah tetapkan rezekinya. Dan yang paling menentukan adalah ketika Allah berikan sifat qanaah dalam diri kita. Nah ini. Nah, makanya sifat qanaah ini sifat mulia. Ketika mensikapi, ya, merasa cukup yang Allah berikan. Nah itu. Makanya Umar bin Khattab pernah mengatakan, kami adalah suatu kaum yang telah dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Maka bila kami mencari kemuliaan dengan selain cara-cara Islam, maka Allah akan menghinakan kami. Gitu. Makanya kita harus bangga cukup dengan apa yang Allah berikan. Islam berikan untuk kita, ini sudah kebahagiaan untuk kita. Sudah menjadi kemuliaan, kemenangan, kebahagiaan. Jangan cari lagi. Ya, makanya ya kan biasa di penghujung tahun, ya, nanti akan terjadi, ya, apa yang terjadi? Itu perpindahan tahun. Gara-gara perpindahan tahun, kok jadi dia baperan? Kan gitu. Kok dia jadi yang sibuk? Ngapain usah? Ya. Sebentar lagi mereka di luar agama kita ini, mereka akan melakukan ibadah mereka. Nggak usah santai aja. Kita dengan tetap, ya, yang Allah berikan, kita harus istiqomah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Islam yang cukup ini. Nah gitu. Ikhwatillah. Nah, Islam berikutnya, Islam membuahkan berbagai macam kebaikan dan keberkahan di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW telah bersabda, innallaha la yadhlimu mu'minan hasana. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi satu kebaikan pun dari seorang mukmin. Diberi dengannya di dunia, dibalas dengannya nanti di akhirat. Adapun orang kafir diberi makan dengan kebaikan dilakukannya karena Allah di dunia ini, sehingga jika tiba nanti di akhirat, kebaikan tersebut tidak akan dibalas. Tuh.
Bedanya tuh, bedanya orang kafir kan Islam itu, orang mukmin ini begitu. Ya. Di dunia dikasih, di akhirat diberi balasan yang lebih dahsyat lagi. Gitu. Kalau orang kafir enggak, orang kafir ya diberikan silakan. Tapi nanti di akhirat enggak diberi balasan. Kecuali apa? Neraka sudah persiapkan. Makanya kalau orang kafir kaya raya, terus dia bangga dengan kekafirannya, sebetulnya dia menumpuk azab untuk mereka sendiri. Gitu. Maka Allah inilah banyak ya memberikan, Islam ini memberikan keutamaan-keutamaan untuk kita. Apalagi Islam membuahkan cahaya bagi penganutnya di dunia dan di akhirat. Coba kita lihat, Pak. Kita lihat dalam surah Az-Zumar. Allah menyatakan ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fahuwa 'ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Rabb-nya, sama dengan orang yang membatu hatinya? Ini Allah bertanya sama kita nih. Ya. Apakah orang yang dibukakan hatinya, diberikan yasrah, dilapangkan dada kita dengan Islam, diberikan agama yang luar biasa ini, terus dia mendapatkan cahaya dari Rabb-nya, samakah dengan orang yang batu hatinya? Maka celakalah mereka yang hatinya telah batu untuk mengingat Allah. Mereka itulah kesesatan yang nyata. Jadi Allah bedakan mukmin yang diberikan cahaya SWT dengan agama Islam tadi, ya, perantara Islam, Allah berikan cahaya. Orang kafir enggak. Orang kafir hatinya kafir. Kafir itu apa, Pak? Kafir. Kafir itu cover. Tahu cover, Pak? Ini cover. Ini cover. Nah, cover itu penutup. Gitu, Pak. Makanya cover di bahasanya cover ya. Sebetulnya bahasa Arab itu kafir, ya. Nah, makanya ada doa kita apa? Wa kafir. Nah, ada doanya wa kafir anni sayyi'at, ya. Apa namanya? Dalam doa kita apa? Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina. Kafir ya Allah. Tutup ya Allah kesalahan kami. Nah, itu doa kita. Makanya kalau orang kafir tertutup. Ya. Nah, tertutup untuk menerima Islam. Kalau Allah buka untuk dia, Allah kehendaki, ya udah terbuka. Kita ini alhamdulillah yashrah. Allah buka hati kita untuk bagaimana Islam. Dan lalu Allah berikan cahaya. Allahu Akbar. Nikmat mana lagi yang kita dustakan selain Islam? Makanya Allah. Nah, inilah sederet berikutnya, sederet banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, ya, dengan perantara Islam. Dan masih banyak lagi. Nah, Allah. Lalu ketika di keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Islam untuk kita, sudahkah kita bangga ketika kita menjadi seorang muslim seperti ini? Nah, minimal seorang muslim bangga, ya, kita nanti aplikasinya. Nah, nanti ketika amali-amali yang kita buktikan. Makanya sesama muslim, nah, kita punya hak dan kewajiban, dan ini Rasulullah SAW sampaikan. Ya, minimal nih kita sampaikan satu hadis, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah apa? Haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Tapi 6 di sini bukan pembatasan sebetulnya, tapi ini penekanan dari Rasulullah SAW. Ya. Qila man hun ya Rasulullah. Dikatakan oleh para sahabat, apa saja ya Rasulullah? Qala.
Qala, Rasulullah mengatakan, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila Anda bertemu dengan saudara Anda, fasallim alaihi. Apa artinya? Ucapkanlah, berikanlah, tebarkanlah salam untuk dia. Tuh, begitu Pak. Kira-kira kita datang tadi itu, Anda nggak ucap salam? Assalamualaikum. Salam ketemu saudara kita. Masya Allah. Mengucapkan salam. Salam ini milik kita. Wah. Salam ini milik orang Islam. Jangan diberikan kepada selain dari Islam. Nggak boleh. Ustaz, kalau ada orang non-muslim mengucapkan salam, fasih lagi mengucapin salam. Dia belajar Pak, mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih fasih dari orang Islam. Jawabannya kita gimana? Ada nih orang kafir mengucapkan salam fasih kepada kita, mengucapkan salam. Apa ucapan kita Pak? Apa kita balas? Hah? Waalaikum. Itu jawabannya. Kenapa? Karena salam ini, waalaikumsalam, itu salamnya nggak ada, jatah mereka nggak ada. Salam hanya diberikan sesama muslim. Dan salam ini nggak boleh diganti dengan yang lain. Nggak boleh ganti Pak. Ini nanti nyampe di rumah, selamat pagi Bu, Pak. Jangan. Nggak boleh, jangan diganti. Selamat dengan ucapan yang lain. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nggak ada. Assalamualaikum. Dan makanya Rasulullah SAW itu mengatakan dalam sebuah hadis, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Jadi berarti syarat masuk surga itu beriman, harus beriman. Ya. Jadi keimanan itu. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak sempurna iman kalian, kata Rasulullah SAW, hatta tahabbu, sampai kalian sesama kalian itu saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in. Maukah aku tunjukkan suatu perkara untuk kalian? Idza fa'altumuh, jika kalian kerjakan, tahabbtum. Nah, kalau kalian kerjakan satu perkara ini, akan tumbuh, bersemilah cinta di antara kalian. Apa kata Rasulullah? Afsyus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Nah, itu. Tebarkan salam. Luar biasa, Pak. Pernah seorang mantan pendeta Yahudi namanya Abdullah bin Salam ketika di Madinah, ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, apa perkataan pertama yang Rasul katakan kepada penduduk Madinah ketika itu? Ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkan salam. Terus yang kedua, wa at'imut ta'am, kasih orang makan. Yang ketiga, wasilul arham, sambung silaturahim. Terus yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah pada malam hari ketika manusia kondisi tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Rasulullah kasih ya amalan supaya mereka masuk surga dengan selamat. Apa amalannya? Ada 4. Pertama kali apa? Tebarkan salam. Ya, Masya Allah, tebarkan salam. Ada yang menarik. Ada seorang namanya Tufail, ya, pernah ketika itu menyertai Abdullah bin Umar ke pasar. Terus menyertai Abdullah bin Umar ke pasar. Lalu nyampe di pasar, Abdullah bin Umar ini satu persatu setiap orang ketemunya dia ucapkan salam. Terus berapa puluhan orang dia ucapkan salam, ditebarkan salam di pasar. Lalu dia pulang. Lalu satu berikutnya dia ngajak lagi Tufail. Ngajak Tufail lagi untuk pergi ke pasar. Kali ini Tufail memberanikan diri. Ya Abdullah bin Umar, nggak usah lah ngapain pergi ke pasar, toh Anda nggak belanja apa-apa. Iya Pak, ini amalan para sahabat nih, Masya Allah. Ketika Rasulullah katakan afsus salam, tebarkan salam, Abdullah bin Umar ini seorang sahabat yang kalau dia mengamalkan sunnah Nabi itu ekstrimnya luar biasa Pak, ya Rasulullah.
Ya, ekstrim itu maksudnya itu betul-betul kecintaan mengikuti itibanya pada Rasulullah SAW itu luar biasa. Ketika Rasulullah katakan tebarkan salam, luar biasa, langsung praktek dia, langsung praktek. Dia pergi ke pasar, setiap orang ya yang dia temui di pasar diucapkan salam kepada pedagang kecil, pedagang besar, kaya miskin, semuanya diucapkan salam. Dia beli lagi. Nah, Tufail ini dia mengatakan apa? Dia mengatakan, ya Abdullah, udahlah, apa namanya, ngapain ke sana? Toh Anda nggak belanja apa-apa. Ya. Apa kata Abdullah bin Umar? Iya Tufail, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menebarkan salam. Nah, coba jemaah sekalian, nanti pergilah kalau udah pasar kaget, datangin pasar, berikan salam, tebarkan salam. Nggak banyak kepada pedagang contohnya nih, assalamualaikum, waalaikumsalam, nggak beli apa-apa, ngucapin salam doang. Ah udah, temui lagi terus. Berani nggak Pak? Berani nggak nih ngamalin ini? Kira-kira ada nggak ngamalin sunnah Nabi ini? Jarang Pak. Paling pantas nanti ketika kita nanti datang pasar, assalamualaikum, dibilang oleh orang. Wah, ada di negeri kami Pak, di Padang nih, ada seorang Pak Haji diberi gelar oleh jamaah di masyarakat ketika itu, Haji Assalamualaikum. Haji Assalamualaikum. Kenapa? Karena Pak Haji ini tidak pernah henti-hentinya mengucapkan salam. Setiap ketemu orang, Assalamualaikum. Semuanya disalami, mengucapkan salam. Luar biasa. Ternyata ini paham. Luar biasa, ini amalan luar biasa. Kalau ini amalan satu ini kita tebarkan setiap saat. Seorang suami mengucapkan salam kepada istrinya, istri mengucapkan salam kepada suaminya, anak mengucapkan salam kepada orang tuanya, terus di keluarga salam. Nah, kadang-kadang ada kesalahpahaman kita. Ada seorang bapak mengatakan pada anak-anak, salam sama ibu bapaknya, salam. Tuh, jabat tangan. Jabat tangan itu bukan salam. Iya. Itu bukan salam. Makanya keliru penempatannya. Itu jabat tangan. Namanya dalam agama itu namanya musafahah. Iya, saya musafahah. Berjabat tangan namanya. Itu bukan salam. Nah, seharusnya salam lalu jabat tangan. Assalamualaikum. Nah, 2 poin dapat pahala. Ucapkan salam, tebarkan salam, jabat tangan pengugur dosa. Luar biasa. Makanya wajar kalau ada orang mengucapkan salam, wajib nggak jawabnya? Wajib. Anda berkewajiban untuk menjawab. Masya Allah. Ini luar biasa. Ini yang tebarkan salam ini yang di diri kaum muslimin ini yang apa namanya, kita nggak expose, nggak diviralkan, nggak ditebarkan gitu ya. Nah ini penting. Nah, salam ini jangan salah ucap. Nggak ada cerita disingkat. Ini kadang-kadang kalau grup WA itu ASS apa? WR, WB. Benar nggak ini? Benar nggak? Salah. Apa itu? Gitu. Nah makanya jangan singkat-singkat. Itu ada artinya tersendiri. Lihat. Ini kedengarannya. Ada seorang Yahudi nih. Nih kalau Yahudi itu memang karakternya begitu. Yahudi ketemu dengan Nabi SAW. Assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum ya Abdul Qasim. Tuh lihat. Apa artinya Pak? Celaka. Untukmu wahai Muhammad. Tuh Yahudi itu. Aisyah ketika mendengar Yahudi mengatakan, dia balas dengan panjang tuh. Ya. Kata Rasulullah, jangan, udah cukup, waalaikum, selesai. Iya. Itu Pak, ya Mas semua. Ya, jangan salah ucap. Nah, ada lagi. Assalamualaikum. Jawabnya apa? Waalaikumsalam. Ada nggak begitu? Assalamualaikum.
wah dari di luar tuh ada tamu datang dari aja jauh orang yang dalam rumah, "Kumsalam." Benar nggak? Jangan Pak. Artinya salah itu, nggak salah. Makanya bahasa Arab itu kalau salah pengucap, salah arti. Hati-hati. Makanya assalamualaikum tuh alif lam, ada alif lamnya. Ada alif lamnya. Makanya kalau dalam bahasa itu alif lam itu menunjukkan sesuatu. Assalamualaikum. Nah, terus ada orang menjawab waalaikumsalam. Salah atau benar? Hah? Coba assalamualaikum. Terus ada yang menjawab waalaikumsalam. Jawab. Salah atau benar? Salah. Kembalikan lagi alif lamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini keliru paling benar ini. Ini kalau udah benar pertahankan. Jangan dulu merubah lagi. Ini jangan disingkat-singkat. Allah telah berikan assalam ini luar biasa. Gitu. Itu doa. Doa dunia dan akhirat. Makanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, luar biasa itu. Keselamatan untukmu wahai saudaraku, rahmat dan kebaikan selalu untuk Anda di dunia, di akhirat. Gitu. Nih luar biasa nih. Perkara ini yang kita amalkan luar biasa. Masya Allah. Makanya kalau ada orang non-muslim mengucapkan salam pada kita, assalamualaikum, cukup mengucapkan waalaikum. Gitu. Baik, ini yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah SAW, wa idza da'aka fa'jibu. Apabila saudara mengundang, datang. Nah, undangan apa yang dimaksud para ulama? Kata para ulama, mayoritas para ulama undangan maksud itu undangan walimatul urus. Itu yang diperintahkan, yang wajibkan. Kalau yang lain boleh, kalau ada undang boleh datang, gitu ya. Tapi yang diperintahkan sekali itu walimatul urus. Dalam hadis itu kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak mendatangi undang saudaranya yang walimatul urus ini, maka dia telah durhaka sama Allah dan Rasulnya. Kita bermaksud kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansah lahu. Apabila saudara meminta nasihat, berikan nasihat. Minta saran, berikan saran. Gitu. Akhi, ini ada orang melamar anak saya. Gini. Menurut antum gimana? Dan kita tahu orang yang melamar itu, wah, masya Allah ini bagus. Kita request, silakan berikan saran. Terus ada lagi yang datang, dia begini. Jangan. Itu orang tukang utang, nggak boleh. Itu diingatkan supaya apa? Ada saran yang terbaik supaya saudara kita ini jangan salah langkah. Nasihat ini luar biasa. Gitu. Apalagi wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Apabila saudaramu bersin saudaramu lalu mengucapkan alhamdulillah dia, fashammithu, doain dia. Bersin, ucapin kita apa? Alhamdulillah. Kalau bersin ucapin alhamdulillah. Dengarkan ucapan alhamdulillah. Terus kita yang mendengar sudah kita bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, kita doanya apa? Yarhamukallah. Artinya apa? Semoga Allah merahmatimu. Maka yang bersin kembali mendoakan saudaranya, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah berikan hidayah kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Masya Allah. Gara-gara bersin saling mendoakan. Gitu. Tapi dengan catatan bersinnya mengucapkan alhamdulillah. Ustaz, kalau seandainya ada dia bersin tapi nggak mengucapkan alhamdulillah, terhalang ayat terhalang doa kita untuk dia. Gitu. Makanya bersin itu ucapin alhamdulillah. Tapi kadang-kadang bersinnya Pak, yang Allah 3 tetangga kedengaran. Ini masalah. Haji. Bersinnya luar biasa. Nah, ini bersinnya kebanggaan, gitu ya. Gitu ya. Sebab kenapa kita bersin kenapa kita mengucapkan alhamdulillah ketika bersin? Karena ketika bersin itu mengeluarkan virus, penyakit.
Iya, makanya kalau bersin itu tanda kita sehat sebetulnya. Makanya Allah berikan kita bersin. Alhamdulillah. Apa lagi? Berikutnya apa? Wa idza marida fa'udhu. Apabila saudaramu sakit, tengok dia. Ya, yang kedua, menengok orang sakit ini pahala besar. Ada sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib itu, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menengok saudaranya sakit pada sore hari, contohnya nih, pada pagi hari, contohnya nih, lalu ada 70.000 malaikat, 70.000 malaikat dipersiapkan sebenarnya Allah utus untuk mendoakan si fulan saudaranya tadi, mendoakan orang yang menengok saudaranya sakit. Masya Allah, luar biasa. 70.000 malaikat mendoakan. Kebayang nggak ya Mas Allah? Ya, bukan 7.000 ya, 70.000 malaikat mendoakan. Apa doanya? Allahumma firlahu warhamhum, ya Allah ampuni dosa mereka, rahmati mereka. Kalau doa malaikat itu nggak jauh dari itu, ya Allah, ya Allah ampuni dosa mereka, rahmati mereka. Ini luar biasa. Malaikat mendoakan. Sampai kapan mendoakan? Sampai sore. Barang siapa yang sore hari dia menengok saudara yang sakit, 70.000 malaikat mendoakan sampai pagi. Allahu Akbar. Besar nggak pahalanya? Besar. Nah, lalu kita tengok saudara kita sakit, cari waktu yang pas, ya. Nah, tengok saudara kita sakit. Nah, terus ketika sampai di sana ditanya, sakit apa, Pak? Woi, saudaraku sakit apa? Saya sakit perut. Sakit. Nah, pegang dia, Pak, perutnya. Ini mah sakit. Nah, pegang perutnya, ucapin apa? Apa ucapannya? Mantra-mantranya gini nih. Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa, shifaun shifaan la yughadiru saqama. Tuh, ucapin gitu. Iya. Terus apa? Nah, berikan. Nah, setelah kita doakan, berikan support. Apa supportnya, Pak? Ucapkan pada dia, la ba'sa. Tahur insyaallah. Nggak apa-apa, tahur insyaallah, mensucikan insyaallah. Walaupun dia parah, udah parah dia lagi, ucapkan dia nggak apa-apa, Pak, tahur insyaallah. Apa nggak apa-apa, ini udah parah nih, nggak apa-apa, mensucikan. Gitu. Berikan support, harapan sembuh. Jangan berikan dia takut, rasa down. Kita sampaikan, Pak, teman saya sakit seperti Bapak ini, meninggal Pak kemarin. Kira-kira gimana responnya, Pak? Waduh, akhirnya apa? Datang sakaratul maut dia. Nah, ini berarti Anda menyengsarakan dia, nggak mengembirakan dia. Gitu. Ini, Pak. Ini etika adab. Ketika kita menengok saudara kita sakit. Ini luar biasa, Pak. Nah, ini penting. Nah, ini antara sesama muslim ini luar biasa perekatnya. Ketika sakit, kadang-kadang penonton sakit ini bisa jadi masuk dakwah juga. Masuk dakwah seperti Rasulullah itu. Nah, kalau non muslim saja dia masuk Islam. Kalau saudara kita yang sakit tadi muslim contohnya nih, dia jarang ke masjid, kita tengok, Masya Allah Pak, kadang-kadang sudah sehat dia ada luar biasa, tersentuh hatinya untuk apa? Datang ke masjid. Iya, luar biasa. Ini sentuhan-sentuhan sesama muslim ini. Nah, apa lagi? Yang terakhir, wa idza mata fattabi'u. Apabila dia meninggal, iringi jenazah dia. Gitu. Ya, makanya kewajiban kita sebagai muslim itu kalau udah meninggal, apa kewajiban kita? Ada 4. Pertama apa? Memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Kewajiban kita. Nah, iringi sampai tuntas. Makanya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menyaksikan jenazah saudaranya sampai dia menguburkan, dia sholatin menguburkan, nah maka dapat 2 qiraat. Kalau sampai sholat doang nggak nguburin, 1 qiraat dapat. 1 qiraat itu segede gunung Uhud. Gunung Uhud tahu antum? Di mana gunung Uhud? Di mana gunung Uhud? Gunung Uhud di mana? Bukan di Pondok Labu, bukan. Gunung Uhud itu di Madinah. Nah, kalau Anda pengen tahu Gunung Uhud di Madinah, coba lihat, gede luar biasa, panjang. Nah, gitu. Gunung Uhud. Segede itu. 1 qiraat segede Gunung Uhud itu. Nah, gitu. Luar biasa. Nah, kalau sampai tuntas sampai menguburkan 2 qiraat kita dapat pahala. Luar biasa. Inilah ya sesama muslim.
Ini bukan pembatasan kata para ulama. Ini ditekankan oleh Rasulullah SAW. Dan masih banyak lagi hak asasi muslim yang lain. Ya. Baik Allah. Bangga jadi muslim, kita harus tampil ya. Makanya Allah mengatakan apa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ya. Sebaik-baik perkataan adalah orang menyeru kepada Allah, beramal soleh dan tampil sebagai seorang muslim. Gitu. Makanya muslim ini orang muslim, kita sebagai muslim ini harus kuat. Harus jangan pengecut. Ya. Kenapa? Karena ada di luar Islam, musuh Islam itu sengaja untuk memadamkan cahaya Islam. Ya. Mencahayakan yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan tangan mereka. Makanya musuh Islam itu begitu. Nah, makanya wajar Allah mengatakan walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kalian selama-lamanya sampai kalian mengikuti milah mereka. Makanya cukuplah Islam, kita sebagai seorang muslim harus bangga dengan apa yang kita miliki dalam agama Islam ini, dan berikan wasiat kepada anak-anak kita itu dengan keislaman. Coba kita lihat bagaimana wasiat Nabi Ibrahim, Nabi Yakub begitu juga berikan nasihat kepada anak-anaknya. Wasabiha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ingatlah Ibrahim memberikan wasiat kepada anaknya, begitu juga diikuti oleh Nabi Yakub. Apa wasiatnya? Ya baniya, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah milih untuk anda sebuah agama, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati meninggalkan dunia ini kecuali anda sebagai seorang muslim. Begitu. Baik, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan sekali lagi kita harus bangga menjadi seorang muslim karena Allah memberikan kebaikan dalam Islam dan sebagai seorang muslim sampai ke akhirat. Ya, makanya kendaraan itu Islam ini, ya Islam untuk kita, ya sampai kita masuk surga. Baik, ada pertanyaan?